Halo semua, kembali lagi di iGarden. Ini adalah tanaman stroberi yang ditanam di kaleng susu bekas atau potnya di kaleng susu ya. Iya. Nah, ini saya tanam yang di atas sudah 2 bulan ya, ada yang 1,5 bulan campur ya. Yang paling bawah di pot yang masih kecil ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Nah sekarang agak musim hujan, jadi stroberi berbuahnya tidak terlalu bagus ya. Tapi saya upload juga ini videonya biar mungkin bisa teman-teman bisa jadi buat inspirasi juga dengan memanfaatkan kaleng bekas. Kita bisa untuk jadi pot ya. Ini kaleng bekas juga udah dipakai berkali-kali ya. Sebelumnya dipakai untuk sayur, untuk sayur kol pernah, sawi, seledri ya. Ini potnya juga dari kaleng bekas yang udah bekas lagi. Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Ini yang di atas ada yang umurnya sudah 2 bulan, 1,5 bulan, nyampur ya. Soalnya kalengnya kan sempat dipakai. Yang di bawahnya ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu ya. Ya seperti ini ya. Ya teman-teman, jangan lupa tonton videonya sampai habis. Dan bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe. Soalnya channel YouTube saya kan masih baru, jadi masih perlu dukungan dari teman-teman. Tapi walaupun channel YouTube saya masih baru, pengalaman saya bertani udah lebih dari 10 tahun. Untuk proses seperti apa? Nah seperti ini ya. Kita siapkan kaleng susu bekas ya. Ini kaleng susu bekasnya dilobangi. Untuk melobangi bisa pakai alat ya teman-teman. Bisa pakai golok, pakai pisau yang tebal juga bisa ya. Ini untuk sirkulasi air ya. Nah ini kaleng ini sangat kuat. Ini sudah dipakai berkali-kali. Sebelumnya dipakai sayur macam-macam lah. Ini sudah dipakai keempat kalinya ya. Nah jadi setiap kaleng susu juga beda-beda ya. Beda merek, beda kekuatannya. Yang seperti ini udah agak berkarat, yang sebelahnya masih kayak lebih bagus ya. Padahal itu samaan ya. Nah pertama-tama langkah-langkahnya adalah kita siapkan tanah dicampur dengan kohe ayam boiler. Kalau kohe ayam boiler kan sudah otomatis sudah terisi sekam ya. Jadi perbandingannya 1,5 banding 1. Tanahnya 1,5, kohe boilernya 1 seperti itu. Ada sih orang bisa pakai kohe boiler aja juga bisa. Ini saya pakai tanah ya. Ya saya pakai tanah untuk biar lebih kuat akarnya dari penyakit ya. Kalau yang nggak pakai tanah memang kita harus memakai macam-macam pestisida jadinya. Nah kalau saya kan buahnya rencananya memang untuk dikonsumsi sendiri, jadi saya usahakan memakai sistem yang agak alami seperti itu. Nah kalau udah isi seperti ini, kita siapkan bibit. Nah ini bibitnya sudah berbunga ya, jadi ini dalam 2 minggu udah jadi buah. Kalau mau buahnya besar-besar, bunga yang pertama ini kita bisa pangkas ya. Ini kan saya supaya bisa berbuah ya, tidak perlu karena potnya kecil. Kita tidak perlu membuat biar pohonnya jadi besar sekali ya, karena potnya kecil. Nah seperti ini. Ini juga udah muncul bakal bunga ya. Jadi ini bibit yang super yang sudah berumur 1,5 bulan ya. 1,5 bulan waktu diisi plastik gininya di induknya. Sulurnya udah 1,5 bulan ya. Biasanya 2 minggu udah bisa ditanam. Ini udah 1,5 bulan, otomatis dia sudah berbunga ya. Ya situ. Nah kalau sudah ditanam, saya taruh biar gampang, kita taruh di atas tabulan pot ya, biar merawatnya lebih gampang seperti ini. Tapi tabulan potnya yang daunnya sedikit. Kalau tabulan pot yang daunnya udah banyak jangan seperti ini ya. Nanti dia tidak bisa berbuah karena tidak dapat sinar matahari. Kalau yang daun sedikit seperti ini kan sangat membantu sekali, apalagi di daerah panas ya. Dia tabulan pot ini bisa mendinginkan suhu lagi sedikit, terus sinar matahari masih dapat karena daunnya masih sedikit. Kalau tabulan pot yang lebat itu bisa membuat tanaman tidak berbuah ya. Hidup sih hidup tapi tidak berbuah. Kalau yang seperti ini dijamin masih bisa berbuah. Ini tujuannya untuk lebih gampang merawatnya ya. Nah setelah itu kita siapkan seperti ini kohe ayam boiler, kohe ayam ya, dicampur dengan air dengan perbandingan 1:15. Jadi kohenya 1, airnya 15. Ini karena bibit. Kalau pohonnya udah berumur 1 bulan, kita bisa pakai perbandingan 1:10 untuk kohe ayam ya. Kalau kohe sapi kita bisa pakai 1:7, 1:6 karena kohe ayam sangat keras. Kalau yang nggak punya kohe bisa pakai NPK yang dicairkan, tentunya sesuai dengan takarannya. Nah kalau sudah seperti ini kita siramkan seperti ini ya. Nah jadi ini nggak ada yang nutrisi yang terbuang ya. Kita siram ke tanaman stroberinya, tabulan potnya juga dapat. Dan yang kedua, kalau sudah kita isi stroberi seperti ini, tabulan pot jadi jarang dia tumbuh rumput liar. Jadi perawatan praktis ya. Ya ini bisa dilakukan untuk seperti yang saya bilang, kalau di stroberi untuk tabulan pot yang ukurannya masih kecil ya. Kalau yang daun udah lebat
Ya jangan seperti ini, kasihan nanti tidak akan berbuah kalau terlalu tidak dapat sinar matahari. Kalau strawberry memang harus dapat sinar matahari penuh ya. Nah seperti ini gampang perawatannya jadinya. Iya, jadi kita siram strawberry, tabu lampotnya juga kena. Ini bukan untuk strawberry aja ya, biasanya saya tanam isi sayur ya tabu lampot ya. Juga sistemnya seperti ini. Ya kira-kira sudah berumur yang di atas ya. Kalau yang di bawah ini ada umur 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu. Kalau yang di atas ini ada yang umurnya 1 bulan, 1,5 bulan sama 2 bulan. Jadi yang di atas sudah lebih berbuah ya. Nah sekarang soalnya musim hujan, jadi buah tidak terlalu maksimal ya. Jadi buahnya agak bintik-bintik ya. Itu bintik-bintik, tidak busuk tapi agak pecah-pecah ya. Soalnya musim hujan memang seperti ini. Tapi kalau sudah musim panas aman ya. Tapi musim panas kalau terlalu panas juga nggak bagus ya. Kalau musim panas sih gampang ngakalinya. Buahnya kita bisa bungkus pakai plastik atau pakai gelas plastik untuk mengurangi panas ya. Kalau yang teman-teman pakai pakai greenhouse atau atap plastik juga bisa. Kalau saya sih memang untuk dimakan saya tidak suka memakai greenhouse atau atap plastik ya, soalnya kan buahnya rasanya beda. Kalau pakai greenhouse buahnya tidak akan semanis yang kena sinar matahari, yang langsung pohonnya kena sinar matahari ya. Kalau pohonnya langsung kena itu buahnya pasti lebih manis. Itu sudah dari pengalaman saya untuk dimakan. Kecuali untuk dijual ya, kita bisa buat atap dari plastik atau keranda plastik bisa. Yang penting buahnya banyak ya kalau dijual. Kalau dimakan ya kita usahakan buahnya biar rasanya enak ya, enggak pakai atap ya. Seperti ini. Ini udah berbunga juga. Nah seperti ini buahnya nih, lihat karena terlalu banyak air agak agak menghitam ya. Iya kira-kira seperti ini ya, sangat gampang ya. Nah seperti ini juga, ini agak hitam-hitam sedikit, agak setengah pecah. Tapi kalau untuk buat jus bisa ini. Iya walaupun buahnya sedikit tapi ada buahnya, sudah pernah panen yang umur 2 bulan ya. Kalau yang kecil-kecil itu baru. Iya karena potnya bekas jadinya umurnya nggak sama ya. Sayurnya soalnya kan ada yang baru panen kita isi bibit, ada yang sekarangnya, ada yang baru kemarin seperti itu. Ada minggu lalu, ada 2 minggu lalu. Jadi potnya waktu nanam tidak samaan, jadi pohonnya tidak samaan ya. Iya seperti inilah videonya kira-kira teman-teman. Tapi untuk musim panas dia akan berbuah lebih bagus. Tapi memang buahnya tidak akan besar-besar sekali karena potnya kecil seperti itu. Iya, sekian dulu videonya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.